Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Masih tentang imunisasi, kita akan membahas memperdalam tentang bagaimana imunisasi pada misalnya nih anak yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau anak yang suspek atau misalnya anak yang berisiko terpapar. Misalnya dalam keluarganya itu ada yang positif COVID-19 atau sudah sembuh dari COVID-19. Jadi ini pembahasan kita kali ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Kita mulai ya, bahwa imunisasi itu adalah usaha aktif tubuh kita untuk memproduksi yang namanya antibodi, di mana antibodi ini akan menjadi pertahanan tubuh berikutnya ketika si anak itu terkena antigen yang sama. Usaha tubuh anak itu akan dapat apabila dia divaksin. Jadi artinya dengan imunisasi si anak akan membentuk antibodi sendiri terhadap kuman-kuman tertentu. Kuman tertentu ini biasanya disebut dengan kuman yang bisa menyebabkan penyakit PD3I. PD3I itu adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Misalnya tuberkulosis, hepatitis B, difteri, tetanus, dan lain sebagainya, tergantung dari jenis imunisasinya. Sekarang materi kita adalah bagaimana jika bayi atau anak itu terkonfirmasi positif COVID-19. Apakah boleh diimunisasi? Apakah ditunda atau sama sekali tidak boleh diimunisasi? Atau misalnya bagaimana jika keluarga ada yang terinfeksi COVID-19? Pemerintah sebenarnya sudah membuat buku panduan ya, petunjuk teknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Di sini sudah sangat jelas ini bagi tenaga kesehatan. Kita breakdown pelan-pelan ya. Yang pertama adalah untuk anak yang suspek atau suspek COVID-19. Suspek COVID-19 ini artinya satu, anak bergejala dalam 14 hari. Gejalanya itu bisa misalnya batuk, sesak nafas, dan memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di tempat-tempat yang transmisi lokal. Apalagi misalnya di zona merah gitu. Yang kedua, dikatakan suspek adalah anak bergejala dan kontak dengan orang yang positif COVID-19 atau probable COVID-19. Sedangkan definisi yang ketiga adalah anak dengan ISPA berat dengan gambaran klinis yang meyakinkan. Bagaimana kalau misalnya anak yang suspek COVID-19 ini, imunisasinya bagaimana? Nah, ternyata pemberian imunisasinya itu ditunda selama 14 hari dan si anak itu juga diharapkan melakukan isolasi mandiri di rumahnya dengan pendampingan orang tua atau keluarga. Nanti diimunisasi setelah anak tersebut sehat dengan tes swab-nya, PCR-nya negatif 2 kali bisa ya. Atau si anak itu setelah dites negatif dan juga sehat. Itu kuncinya, ditunda 14 hari. Bagaimana misalnya kalau tesnya sulit dilakukan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan? Imunisasi baru diberikan setelah 14 hari gejala si anak tersebut hilang. Ini tentunya bagi anak-anak yang bergejala misalnya batuk atau demam. Sembuh dulu, 14 hari kemudian baru boleh diimunisasi. Bagaimana dengan anak yang memang terkonfirmasi dia positif COVID-19? Hasilnya atau jawabannya adalah ditunda. Ditunda 14 hari. Nanti diimunisasi jika anaknya sudah sehat dan sudah negatif tes COVID-19 melalui tes swab PCR sebanyak 2 kali berturut-turut. Tapi misalnya jika pemeriksaannya sulit atau tidak mungkin dan dilakukan, maka anak ditunda imunisasinya 14 hari dan tidak ada gejalanya. Intinya adalah tunda 14 hari dan anak setelah tunda 14 hari itu sehat. Itu kuncinya. Bagaimana dengan misalnya seorang anak itu tinggal serumah dengan suspek COVID-19? Misalnya orang tuanya, atau rewangnya, atau keluarga yang lain. Ternyata imunisasinya ditunda 14 hari setelah sumber penularan tadi sehat. Dan dibuktikan sumbernya itu negatif pemeriksaan. Dan yang kedua,
Jika misalnya tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau sulit dilakukan pemeriksaan, maka imunisasi anak ini ditunda sampai 14 hari. Sumber penularan tersebut sembuh, atau misalnya pada anak yang OTG itu dikarantina sampai 14 hari selesai. Jadi hampir sama sebenarnya, tunda 14 hari sampai dinyatakan sembuh. Sembuhnya itu tentunya si penularnya. Nah sekarang kan bagaimana jika anak itu tinggal serumah dengan orang yang positif COVID-19. Jadi kalau misalnya keadaan demikian bahwa si anak itu memang berisiko tertular kontak erat, maka harus menjalani karantina 14 hari ya si anak tersebut. Imunisasi boleh dilakukan jika anaknya itu dites swabnya negatif. Kalau misalnya tes swabnya itu sulit dilakukan atau tidak memungkinkan dilakukan, maka jika anaknya tetap sehat, dilakukan 14 hari setelah karantina mandiri. Yang kedua, sumber penularannya sehat dengan tes negatif. Kalau misalnya si sumber penularannya itu tidak bisa atau sulit dilakukan tes untuk menyatakan sembuh atau tidak, maka imunisasi pada anak tersebut diberikan setelah sumber penularannya menjalani 14 hari masa karantina dan si sumbernya itu tetap sehat. Dan yang terakhir, bagaimana imunisasi pada anak yang tinggal serumah dengan seseorang pasca COVID-19? Tentu si anak masih merupakan anak yang risiko kontak dan imunisasinya ditunda. Imunisasi bisa dilakukan apabila anaknya tes swabnya negatif, atau misalnya jika sulit dilakukan atau tidak mungkin dilakukan, anak karantina mandiri selama 14 hari dan tetap sehat, baru boleh diimunisasi. Atau misalnya jika sumber penularannya itu tesnya negatif, setelah itu boleh dilakukan imunisasi. Kalau misalnya tes pada sumber penularan itu sulit dilakukan atau tidak mungkin dilakukan, maka sumber penularan ini melakukan masa karantina dan setelah dia sehat 14 hari tentunya. Jadi setelah itu baru si anak tersebut boleh dilakukan imunisasi. Jadi intinya sebenarnya mau anaknya itu probable atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi atau kontak dengan orang yang suspek atau kontak dengan orang yang sudah sembuh COVID-19 harus diimunisasi, cuman timingnya itu bisa dikonsultasikan dengan dokter. Artinya tidak berarti anak itu tidak diimunisasi seterusnya, tetap diimunisasi supaya pandemi KLB misalnya terhadap PD3I itu bisa kita minimalkan bersama. Salam sehat, dadah!